Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga beliau serta para sahabatnya. Saya ucapkan selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Tak lupa ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada para subscribers yang sudah memberikan support. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan balasan terbaik, dan semoga menjadi pahala jariah bagi Anda semuanya yang akan terus mengalir hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bahaya syirik. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu syirik? Syirik secara bahasa artinya sekutu. Dan makna syirik secara syar'i adalah mengambil tandingan bagi Allah, mengadakan tandingan bagi Allah. Syirik adalah lawan dari tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid secara bahasa adalah mengesakan, yaitu menjadikannya satu. Menjadikannya satu. Allah lah satu-satunya. Esa, ya, mengesakan. Bagaimana cara mengesakan Allah itu? Caranya adalah mengesakan perbuatan-perbuatan Allah, bahwasanya hanya Allah semata yang melakukannya tanpa ada campur tangan dan andil yang lain sama sekali. Perbuatan-perbuatan Allah itu seperti penciptaan, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, memberi manfaat, memberi mudarat, menyembuhkan, mengabulkan doa, dan yang lainnya. Perbuatan-perbuatan Allah ini disebut rububiyah Allah. Rububiyah Allah berporos pada 3 perkara. Yang pertama penciptaan, yaitu Allah menciptakan makhluk dari tidak ada menjadi ada. Yang kedua kepemilikan, artinya karena hanya Allah yang menciptakan alam semesta beserta isinya, maka hanya Allah yang memiliki itu semua. Yang ketiga pengaturan, jadi tidak ada yang ikut serta bersama Allah dalam pengaturan alam semesta. Semua yang terjadi adalah di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengesahkan Allah dalam peribadatan. Artinya hamba hanya boleh beribadah kepada Allah semata karena Allah lah satu-satunya yang berhak untuk disembah karena Allah Maha Esa. Bentuk-bentuk peribadatan hamba dalam ibadah kepada Allah disebut uluhiyah, yang mencakup bentuk-bentuk ibadah seperti berdoa, bernadar, menyembelih, khauf atau takut, raja atau harap, tawakal, dan yang lainnya. Kemudian seorang hamba meyakini bahwa Allah Maha Esa dengan kesempurnaan yang mutlak dari segala sisi dalam nama-nama dan sifatnya yang agung. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah dari sisi nama dan sifatnya. Meskipun bisa jadi nama dan sifatnya sama antara makhluk dengan Allah, tetapi hakikatnya adalah berbeda. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulu setelah diutusnya Nabi Adam alaihi salam, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, jarak antara Nabi Adam alaihi salam dengan Nabi Nuh alaihi salam adalah 10 kurun. 10 kurun ini maksudnya apa? Ada yang berpendapat 1 kurun itu sama dengan 100 tahun. Berarti kalau 10 kurun maka 1000 tahun, ya. Jadi jarak antara diutusnya Nabi Nuh alaihi salam dengan Nabi Adam alaihi salam adalah 1000 tahun. Pendapat yang lain disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yang dimaksud dengan kurun adalah generasi. Jadi maksudnya antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu berjarak 10 generasi, dan satu generasi umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh saja umurnya sampai 1000 tahun lebih. Dan kita tidak tahu umat-umat sebelum Nabi Nuh alaihi salam mungkin lebih panjang lagi umurnya. Oleh karena apabila yang dimaksud kurun itu adalah generasi, berarti jarak antara diutusnya Nabi Nuh dengan Nabi Adam alaihi salam adalah ribuan tahun, mungkin lebih dari 10.000 tahun. Kalau satu generasi saja lebih dari 1000 tahun.
Ya, wallahu a'lam. Nah, dalam masa itu, selama masa itu, semua manusia berada di atas tauhid. Semua manusia mengesahkan Allah, belum ada perbuatan syirik. Padahal telah terjadi kemaksiatan seperti pembunuhan, perzinaan, pencurian, dan yang lainnya. Tapi selama ribuan tahun tersebut belum terjadi kesyirikan. Kapan Allah utus seorang Rasul? Yaitu ketika telah terjadi kesyirikan. Dan kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi adalah kesyirikan yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh alaihi salam. Maka saat itulah Allah mengutus Nabi Nuh alaihi salam. Kaum Nabi Nuh saat itu, selain menyembah Allah, mereka juga menyembah Wad, Suwa, Ya'ud, Ya'uq, dan Nasr. Mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan Wad, Suwa, Ya'ud, Ya'uq, dan Nasr. Siapakah Wad, Suwa, Ya'ud, Ya'uq, dan Nasr ini? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kelima nama ini adalah nama-nama orang soleh yang pernah hidup di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Tatkala kelima orang soleh ini meninggal dunia, maka syaitan datang memberi bisikan kepada kaum Nabi Nuh. Syaitan membisikkan untuk menyesatkan kaum Nabi Nuh alaihi salam agar terjatuh dalam kesyirikan, tahapan demi tahapan. Tahapan pertama, syaitan membisikkan kepada mereka untuk membangun patung-patung, membuat patung-patung di tempat mereka biasa duduk-duduk bermajelis. Kemudian namakan patung-patung tersebut dengan nama-nama 5 orang soleh itu. Tujuannya agar orang termotivasi ketika melihat patung orang soleh tersebut, semangat beribadah, ingat ketakwaan mereka, memotivasi masyarakat untuk giat beribadah kepada Allah. Maka mereka membuat patung-patung, lalu mereka namakan dengan nama-nama orang soleh tersebut. Namun patung-patung tersebut belum disembah, ya. Pada saat itu patung-patung itu belum disembah. Tahapan berikutnya, tatkala generasi pertama yang membangun patung ini sudah meninggal, ya, sudah tidak ada, muncullah generasi-generasi berikutnya yang tidak tahu apa tujuan dibuatnya patung-patung ini, yang pada awalnya dibuat hanya untuk memotivasi agar giat beribadah kepada Allah. Lalu syaitan datang kepada mereka dan membisikkan bahwa patung-patung ini dibuat untuk disembah. Dan kalau disembah maka akan mendatangkan maslahat-maslahat. Akhirnya disembahlah patung-patung tersebut. Demikianlah cara syaitan menyesatkan manusia. Kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi dilakukan orang-orang di zaman Nabi Nuh alaihi salam, sehingga Allah pun mengutus Nabi Nuh alaihi salam sebagai rasul pertama di muka bumi. Alhamdulillah. Sebab pertama kesyirikan di muka bumi adalah akibat mengkultuskan orang-orang saleh, berlebih-lebihan kepada orang saleh, ghulu fis salihin. Dibuat patung supaya bisa dilihat, dan setiap kali melihat timbul motivasi untuk beribadah, senang hati, dan berusaha berlomba-lomba dalam kebaikan karena melihat patung orang soleh. Sekarang orang memajang gambar orang soleh, foto orang soleh, katanya senang dengan melihatnya, termotivasi dalam ibadah dengan melihatnya. Lama-kelamaan syaitan membisiki hatinya bahwa dengan sebab memajang gambar atau foto ini di rumahmu jadi bercahaya. Dengan sebab memajang gambar ini, rumahmu diberkahi oleh Allah. Dengan sebab memajang gambar ini, rumahmu tidak dimasuki syaitan. Dengan sebab memajang gambar ini, rumahmu selamat dari kebakaran. Dengan sebab memajang gambar ini, rumahmu selamat dari bala. Dan ucapan atau bisikan yang semisal dengan itu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan perbuatan syirik juga menyembah Allah, ya. Hanya saja dia juga menyembah kepada selain Allah, sehingga menjadikannya tandingan. Sebagai seorang muslim, kita wajib takut kepada kesyirikan, karena kesyirikan adalah perkara yang sangat membinasakan, dan dia adalah dosa besar yang paling besar, dan dia adalah dosa yang paling berbahaya secara mutlak. Maka seluruh perkara yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan hendaknya dijauhi, karena ada rasa takut pada kesyirikan.
Ada 3 bahaya syirik bagi seorang hamba. Yang pertama, orang yang melakukan syirik akbar, maka tidak akan diampuni dosa-dosanya. Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Allah tidak akan mengampuni seorang hamba yang dia bertemu dengan Allah di hari kiamat dalam kondisi musyrik, yaitu dia mati dalam keadaan masih atau tetap dalam kesyirikan. Barang siapa yang mati dalam kesyirikan, maka tidak ada harapan secara mutlak bagi dia untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pemirsa, hendaknya sebagai seorang muslim, kita memenuhi hidup kita dengan rasa takut. Jangan sampai kita terjerumus dalam perbuatan dosa yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari-hari kita penuhi dengan perasaan seperti ini, khawatir jangan sampai kita terjerumus dalam perbuatan dosa yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berusaha dengan sungguh-sungguh agar terjauhkan dari perbuatan dosa ini, yaitu syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan dosa terbesar dan dosa yang paling berbahaya, dan dia merupakan kezaliman yang paling zalim, dan dia adalah kejahatan yang paling besar, dan dia adalah dosa yang tidak diampuni. Syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah penghancuran terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah bentuk merendahkan uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan merupakan bentuk bersuudzon, berprasangka buruk kepada Rabbul Alamin. Syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, para pemirsa, sekali lagi artinya adalah menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyamakan selain Allah yaitu menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini berarti menyamakan Allah yang maha agung dan maha kaya dengan makhluk yang penuh kekurangan dan fakir. Sesungguhnya syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan dosa yang sangat berbahaya. Maka seharusnya ketakutan kita kepada syirik lebih besar dari apapun, sehingga kita takut berbuat syirik. Harus menumbuhkan kewaspadaan, kekhawatiran, dan sikap menjauhkan diri dari segala bentuk perbuatan syirik. Yang kedua, orang yang melakukan syirik akbar, maka seluruh amalan yang dia kerjakan selama ini akan gugur. Seluruh amalan yang dia kerjakan selama ini akan gugur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Jika engkau, wahai Muhammad, ya, ayat ini turun kepada Nabi SAW. Jika engkau berbuat kesyirikan, maka akan gugur seluruh amalan, dan engkau benar-benar akan termasuk orang-orang yang merugi. Firman Allah ini ditujukan kepada Nabi SAW. Apalagi yang selain para nabi seperti kita ini. Jika kita melakukan kesyirikan, maka tanpa ragu seluruh amalan akan terhapus. Seluruh amalan kita akan terhapus. Maka sungguh merugi jika seseorang yang telah beribadah misalnya selama 60 tahun, ada yang 50 tahun, beribadah dalam waktu yang lama, mungkin dia berhaji, umrah, bersedekah, berbakti kepada orang tua, dan beribadah dengan berbagai macam modelnya. Kemudian di akhir hayatnya, dia terjerumus ke dalam kesyirikan, kemudian meninggal di atas kesyirikan tersebut, maka seluruh amalannya akan gugur. Digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bernilai sama sekali. Yang ketiga,
Orang yang meninggal dalam kondisi syirik akbar mustahil akan masuk ke dalam surga. Dia akan kekal di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Sesungguhnya orang yang berbuat kesyirikan, maka pasti Allah mengharamkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Maka seorang yang meninggal dalam syirik akbar, dia tidak akan diampuni oleh Allah, seluruh pahalanya sia-sia dan tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari dosa-dosa kesyirikan. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat.